Hello, my name is Sufami Cikone Putri and I'm from class 336A01 and my ID student number is 3321016 and I will give a presentation about interpreting project 1 and I will be a interpreter for video 1 and video 3. Apa itu virus corona? Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus baru yang mematikan melalui pegunungan tertinggi di China dan gua-gua yang paling terpencil. Mereka akhirnya menemukannya di sini, di dalam kelelawar Gua Sitao. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang dilindungi oleh lonjakan protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 atau CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona manusia, 4 diantaranya menyebabkan pilek, infeksi hidung, dan tenggorokan yang ringan dan sangat menular. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki fitur masing-masing, ini menyebar dengan mudah, tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika orang yang terinfeksi batuk, tetesan berisi virus akan menyemprot keluar atau droplet. Virus ini dapat menginfeksi orang baru ketika droplet masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona menularkan yang paling parah adalah di ruang tertutup, di mana orang-orang saling berdekatan. Cuaca dingin menjaga selubung halus mereka dari kekeringan, memungkinkan virus untuk bertahan hidup lebih lama di antara inang. Sementara, papasan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah ada. Namun, karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus ini memiliki begitu banyak potensi inang, sehingga tidak perlu kondisi ideal untuk menyebar. Dalam tubuh, lonjakan protein tertanam dalam sel inang dan sekering dengan mereka memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gen sendiri. Virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus, baik itu virus RNA atau virus DNA, virus RNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit, yang berarti mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme proofreading, sedangkan virus DNA memiliki mekanisme proofreading. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, itu jauh lebih mudah memiliki kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya, tetapi beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, dan epidemi COVID-19. Setelah pada manusia, virus masih bermutasi
biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari yang asli. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan kunci dari kebanyakan virus RNA. Mereka adalah beberapa yang terbesar, berarti mereka memiliki gen yang menciptakan lebih banyak kesempatan untuk mutasi berbahaya. Untuk menangkal resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, yaitu enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lainnya. Meskipun ini mungkin terdengar hebat, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melucuti senjata mereka. Selain terinfeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga mereka tidak membuat kita sakit. Tapi mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan karena itu lebih sulit untuk melawan. Mereka juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena mereka disesuaikan dengan virus secara khusus. Itulah mengapa kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru bermunculan terus-menerus. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Namun, kita tidak tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap virus corona yang berbeda. Tidak pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui oleh virus corona. Kami belum fokus pada pengobatan yang menyebabkan pilek. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Ketika kita terus mengganggu habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan virus corona baru melompat ke manusia tidak dapat dihindari. Tetapi, jika kita menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui ini, itu tidak harus menghancurkan. Siswa dan guru di seluruh dunia melakukan perannya untuk membantu memperlambat penyebaran COVID-19 dengan tinggal di rumah. Tetapi bagaimana dengan upacara wisuda mereka? Pelajari lebih lanjut tentang kampanye global TED untuk merayakan dan meningkatkan harapan dan gagasan dari seluruh generasi. Terlibat di TED.com memangkas kelulusan. Audio Tree. Jadi beliau adalah seorang jurnalis. Pekerjaannya adalah untuk berbicara dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Hari ini, ia ingin memberitahu kita semua mengapa ia memutuskan untuk melanjutkan ini di dalam hidup dan apa yang telah ia pelajarinya. Kisahnya dimulai di Caracas, Venezuela, Amerika Selatan, tempat di mana ia dibesarkan. Sebuah tempat yang baginya adalah dan selalu akan diisi dengan sebuah sihir dan keajaiban. Dari usia yang sangat muda, orang tuanya ingin ia memiliki pandangan yang lebih luas tentang dunia. Beliau ingat satu waktu ketika ia berusia sekitar 7 tahun, ayahnya datang kepadanya dan berkata, "Mariana, aku akan mengirimkanmu dan adikmu yang berusia 6 tahun pada saat itu ke tempat di mana tidak ada yang berbahasa Spanyol. Aku ingin kau mendalami budaya yang berbeda." Dia terus tentang manfaat menghabiskan seluruh musim panas di camp musim panas ini di Amerika Serikat. Menekankan frase kecil yang tidak terlalu ia perhatikan saat itu. Kau tidak akan pernah tahu seperti apa itu masa depan. Sementara itu, dalam pikirannya, waktu berumur 7 tahun, ia berpikir ia dan adiknya akan sampai ke perkemahan musim panas di Miami. Mungkin itu akan menjadi lebih baik dan mereka akan pergi
sedikit lebih jauh ke utara Orlando, di mana Mickey Mouse tinggal. Ia benar-benar bersemangat. Ayahnya punya rencana yang sedikit berbeda. Dari Caracas, ayahnya mengirim ia dan sang adik ke Brainerd, Minnesota. Mickey Mouse tidak ada di sana, dan tanpa ponsel, tanpa Snapchat, atau tanpa Instagram, ia tidak bisa mencari informasi apapun. Mereka sampai di sana, dan salah satu hal pertama yang ia perhatikan adalah bahwa rambut anak-anak lain adalah pirang, dan kebanyakan dari mereka memiliki mata biru. Sementara itu adalah bagaimana mereka terlihat. Direktur perkemahan malam pertama mengumpulkan semua orang di sekitar api unggun dan mengatakan, anak-anak, kita memiliki perkemahan internasional tahun ini. Atensios datang dari Venezuela. Anak-anak lain melihat mereka seolah-olah mereka dari planet lain. Anak-anak lain akan menanyakan hal-hal seperti, kau tahu apa itu hamburger? Atau, kau pergi sekolah dengan keledai atau kano? Ia akan mencoba untuk menjawab dalam bahasa Inggris semampunya. Dan mereka hanya akan tertawa. Dan ia tahu, mereka tidak akan mencoba untuk menjadi berarti. Mereka hanya mencoba untuk memahami siapa kita dan membuat korelasi dengan dunia yang mereka kenal. Kita bisa menjadi seperti mereka atau seperti karakter dari buku yang penuh dengan petualangan, seperti Aladdin atau The Jungle Book. Ia dan adiknya jelas tidak terlihat seperti mereka. Ia dan adiknya tidak berbicara bahasa mereka. Ia dan adiknya berbeda, dan itu pengalaman ketika mereka berusia 7 tahun yang menyakitkan. Tetapi ia harus mengurus adiknya. Adiknya menangis setiap hari di perkemahan musim panas. Jadi ia memutuskan untuk memasang wajah berani dan merangkul semua yang ia bisa tentang cara hidup Amerika. Mereka kemudian melakukan apa yang mereka sebut eksperimen kemah musim panas selama 8 tahun di kota-kota yang berbeda yang bahkan belum pernah didengar banyak orang di Amerika. Apa yang paling ia ingat tentang saat-saat ini adalah ketika ia akhirnya merasa cocok dengan seseorang. Membuat teman adalah sebuah hadiah khusus. Semua orang ingin merasa dihargai dan diterima, dan kami pikir itu harus terjadi secara spontan, tetapi tidak. Ketika Anda berbeda, Anda harus bekerja di lingkungan Anda. Kau harus benar-benar membantu, pintar, lucu, apapun yang menjadi dingin bagi kerumunan Anda ingin bergaul. Kemudian, ketika ia masih di sekolah tinggi, ayahnya memperluas rencana musim panas dan dari Caracas ayahnya mengirimnya ke Wallingford, Connecticut untuk tahun senior sekolah menengah. Kali ini ia ingat melamun di pesawat tentang pengalaman SMA Amerika dengan locker. Ini akan menjadi sempurna seperti di acara TV favoritnya, Saved by the Bell. Ia sampai di sana dan mereka memberitahunya bahwa teman sekamarnya yang ditugaskan sangat menanti. Ia membuka pintu dan ada temannya duduk di tempat tidur dengan jilbab bernama Fatimah, dan dia adalah seorang muslim dari Bahrain dan dia tidak seperti yang ia harapkan. Dia mungkin merasakan kekecewaannya ketika ia menatapnya karena ia tidak melakukan terlalu banyak hal untuk menyembunyikannya. Melihat sebagai seorang remaja, ia ingin menyesuaikan diri, bahkan lebih. Ia ingin menjadi populer dan mungkin punya pacar untuknya pergi ke prom. Dan ia merasa bahwa Fatimah hanya mendapat di jalan dengan rasa malunya dan aturan berpakaian ketatnya. Ia tidak menyadari bahwa ia membuat Fatimah merasa anak-anak di perkemahan musim panas. Ini adalah sekolah tinggi yang setara dengan bertanya padanya, kau tahu apa itu hamburger? Ia dikonsumsi oleh keegoisan sendiri dan tidak dapat menempatkan dirinya di lingkungannya berada. Ia harus jujur dengan Anda.
Mereka hanya berlangsung beberapa bulan bersama-sama karena dia kemudian dikirim untuk tinggal dengan seorang konselor, bukan siswa lain. Dan ia berpikir, oh dia akan baik-baik saja, dia hanya berbeda. Anda lihat, ketika kita melabelkan seseorang sebagai berbeda, itu tidak manusiawi. Mereka tidak layak, waktu kita bukan masalah kita, dan pada kenyataannya mereka yang lain mungkin penyebab masalah kita. Jadi bagaimana kita mengenali titik buta kita? Ini dimulai dengan memahami apa yang membuat Anda berbeda, dengan merangkul sifat-sifat tersebut. Baru setelah itu, Anda dapat mulai menghargai apa yang membuat orang lain istimewa. Terima kasih. I think that's all for my presentation. Thank you for your time and thank you for watching. Have a nice day. Bye.